Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaifa halukum ayuhal ikhwah, bagaimana kabarnya? Asallahu ayyaj'alana minas salihin, minal muttaqin, minal mu'minin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang soleh, ahli takwa, dan senantiasa memiliki kekuatan iman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan kembali mempelajari ilmu bahasa Arab di metode Tikror wa Tadrib jilid yang ketiga, pelajaran yang kedua. Di pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas mengenai ismul ma'rifah dan ismun nakirah. Di pertemuan yang lalu kita mempelajari mengenai isim. Isim itu adalah bagian dari kata yang mana kata itu dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai jumlah. Apa itu jumlah? Jumlah itu bahasa Arab. Apa arti dari jumlah? Arti dari jumlah dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat. Jadi kalau kita melihat urutannya, huruf tersusun kemudian membentuk suatu kata. Kemudian beberapa kata tersusun terbentuklah sebuah kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia huruf, kata, kemudian kalimat. Nah, adapun dalam bahasa Arab yang pertama harfun, selanjutnya menjadi kalimatun, kemudian menjadi jumlatun. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit mempelajari mengenai jumlah. Insyaallah kita kalau di kesempatan kali ini yang akan dipelajari mengenai jumlah ismiyah. Jadi secara garis besar jumlah itu dalam bahasa Arab terbagi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sebagaimana yang kita pelajari, yang namanya kalimah atau kata itu terbagi tiga. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ismun terbagi juga beberapa bagian. Ada ismun mufrad, ismun musanna, ismun jama', ya. Ada ismun muannas, ada ismun mudzakkar, ada ismun ma'rifah, ada ismun nakirah. Begitupun jumlah. Jumlah itu diantaranya terbagi dua. Yang pertama ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada lagi yang mengatakan ditambah juga jumlah dzarfiyah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada jumlah ismiyah. Namun tidak salahnya ketika kita sedikit membahas apa itu perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah untuk mempertajam pemahaman kita. Kalau kita melihat ikhwatul iman rahimakumullah, yang namanya jumlah itu kalau kita melihat merujuk kepada ta'rifnya, kepada pengertiannya dalam bahasa Arab, al-jumlatu hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan. Al-jumlatu atau kalimat adalah susunan kata yang memberikan makna yang sempurna. Jadi kalau kita sudah membuat suatu jumlah atau membuat suatu kalimat, itu harus sudah memberikan makna yang khusus yang bisa difahami. Nah, kalau misalnya kita membuat untayan kata saya, nah, itu kan ketika kita membaca saya, kita belum terlalu memahami maksudnya apa. Tapi ketika kita menulis saya makan roti, oh berarti kan sudah mulai terbayang tuh, oh berarti saya memakan roti. Nah, begitulah kurang lebih perbedaannya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab jumlah itu kurang lebih nanti ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan jumlah ismiyah, yang kedua ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang mana diawali oleh kata benda atau diawali oleh kata sifat. Intinya apa? Kalimat itu awal katanya dimulai oleh ismun. Ya, kalau dalam bahasa Arab nanti kaidahnya itu jumlah ismiyah itu yang diawali oleh mubtada. Contoh misalnya, hiya muslimatun. Hiya, dia, muslimatun adalah seorang muslim perempuan. Nah, hiya muslimatun ini dalam bahasa Arab disebutnya jumlah. Jumlah apakah itu? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali oleh hiya. Sedangkan hiya dalam bahasa Arab disebutnya adalah ismun. Ismun apa? Ismun dhamir. Begitu kurang lebih ikhwah. Kemudian contoh lagi, al-masjidu kabirun. Nah, ini diawali oleh apa? Al-masjidu. Al-masjidu ini termasuk ke dalam fi'il, ke dalam kata benda.
Jadi ikhwafillah sangat mudah sekali untuk membedakan mana sih jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat atau jumlah yang diawali oleh kata isim, oleh kata benda atau kata sifat, nama orang dan lain sebagainya. Pokoknya yang masuk kepada kategori isim yang mana pernah sudah kita pelajari di di jilid yang pertama dan jilid yang kedua. Kemudian apa sih yang disebut dengan jumlah yang kedua? Yakni jumlah fi'liyah. Karena tadi disebutkan bahwa jumlah itu terbagi dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Adapun jumlah fi'liyah itu adalah kalimat atau jumlah yang diawali oleh kata kerja atau diawali oleh fi'il. Contoh, qoma zaidun. Qoma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Zaidun ki Zaid. Nah, jadi qoma zaidun itu diawali katanya apa? Qoma. Sedangkan qoma kalau kita lihat dalam kategorinya itu masuk ke dalam kata kerja. Telah berdiri berarti masuknya fi'il. Karena diawali oleh kata kerja atau diawali oleh fi'il, maka disebutlah jumlah fi'liyah. Okay? Atau kita ada lagi contoh misalnya doroba Zaidun kalban. Doroba telah memukul siapa? Ki Zaidun. Apa yang dipukul? Kalban, seekor anjing. Jadi ini kalimat diawali oleh kata doroba. Dan doroba itu artinya telah memukul, berarti masuknya ke dalam fi'il atau pekerjaan. Karena diawali oleh fi'il, maka disebutlah jumlah fi'liyah. Nah, begitu sangat mudah sekali untuk membedakan mana ini jumlah ismiyah dan mana ini jumlah fi'liyah. Kemudian selanjutnya, apa sih jumlah ismiyah secara detail kalau kita melihat ta'rifnya dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, jumlatul ismiyah disebutnya adalah hiyallati tubda'u bi ismin, atau al-jumlatul ismiyatu hiyallati tubda'u bismin. Nah, bisa dibaca seperti itu karena alifnya alif wasal. Jadi khafila jumlah ismiyah itu adalah kalimat atau jumlah yang diawali oleh kata benda. Nah, nanti khafila rahimakumullah, secara garis besar, secara umum itu yang namanya jumlah ismiyah itu diawali oleh kata benda. Nah, nanti kata benda yang awalnya itu disebutnya apa? Disebutnya mubtada. Disebutnya apa? Mubtada. Kalau kata yang keduanya disebutnya apa? Khobar. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ada yang disebut dengan mubtada, ada yang disebut dengan khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia diantaranya ada subjek gitu kan, ada predikat. Nah, kalau dalam bahasa Arab jumlah ismiyah itu diawalinya dengan apa? Dengan mubtada. Jadi seperti contoh di awal kita misalnya ada kata hiya muslimatun, maka hiya ini kedudukannya sebagai mubtada dan muslimatun itu kedudukannya sebagai khobar. Nah, mubtada itu adalah syarat-syaratnya harus dari isim ma'rifat. Nah, apa sih isim ma'rifat? Sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Isim ma'rifat itu ada 7. Di antaranya ada ismun domir, ada ismun alam, ada ismul isyarah, ada ismun yang diawali alif lam. Jadi ada beberapa kategori ismul ma'rifat yang bisa kita jadikan mubtada. Contohnya huwa mudarrisun. Nah, ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ini disebutnya jumlah ismiyah. Kenapa diawali oleh huwa? Huwa itu masuknya ke dalam apa? Ke dalam ismun domir. Berarti huwa itu mubtada. Mubtadanya ismun ma'rifat, ismun ma'rifatnya dari apa? Dari ismun domir. Ada huwa mudarrisun. Kemudian contoh yang kedua, Zaidun muslimun. Zaidun ki Zaid, muslimun adalah seorang muslim. Nah, Zaidun ini adalah mubtada. Mubtadanya dari apa? Dari isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya ini dari apa? Diambilnya dari apa? Dari ismun alam. Ismun alam itu adalah nama orang. Kemudian al-masjidu jamilun. Al-masjidu jamilun adalah jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Al-masjidu. Kenapa ini bisa disebut mubtada? Karena diantaranya ini dari ma'rifat, isim ma'rifat. Kenapa disebut isim ma'rifat? Karena diawali oleh alif lam. Kemudian ada lagi ana talibun. Saya adalah seorang pencari ilmu. Diawali oleh ana. Nah, ana ini disebutnya apa? Mubtada. Mubtadanya isim apa? Isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya diambil dari apa? Dari ismun domir. Kemudian al-ilmu nurun, anti muslimatun, huma harisani, hum alimuna. Itu kurang lebih contoh jumlah ismiyah.
Nah, kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, selanjutnya untuk mempertajam pemahaman kita akan ada 3 latihan. Yang pertama adalah menentukan kategori mubtada. Nah, jadi dari 5 ini silahkan antum tentukan. Contoh soal yang pertama, asy-syajaratu kabiratun. Nah, yang digaris bawahi asy-syajaratu itu adalah mubtada. Nah, mubtadanya ini tadi diambil dari yang 7 tuh. Apa yang 7 itu disebutnya ismul ma'rifat. Nah, asy-syajaratu itu adalah mubtada diambil dari isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat itu ada 7. Nah, kira-kira asy-syajaratu ini masuknya kemana tuh? Tadi kan ada 7, ada ismul dhamir ya. Isim ma'rifat itu bisa ismul isyarah, bisa isim yang diawali alif lam. Nah, kira-kira asy-syajaratu itu masuknya ke apa? Nah, kemudian yang kedua, hadza qalamun. Nah, hadza masuknya kemana? Apakah ke ismul dhamir, ismul isyarah yang diawali alif lam atau lain sebagainya. Kemudian huwa mushtariun. Ini mubtadanya kategori apa? Al masjidu jamilun. Masuknya mana? Ulaika tulabun. Ini masuk mubtadanya kategori mana? Ini sudah kita bahas untuk kategori-kategorinya di pertemuan yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah memberikan khobar yang sesuai dengan mubtada yang disediakan. Nah, jadi teman-teman tinggal melengkapi itu. Seperti tadi, dia al-muslimatun adalah seorang muslimah. Nah, sekarang ada tuh yang pertama, al-muslimu titik-titik. Nah, silahkan diisi. Al-muslimu seorang muslim itu apa? At-tabibu seorang dokter itu apa? Al-alimu seorang alim itu apa? Al-qalamu sebuah pulpen itu apa? Al-kitabu sebuah buku itu apa? Nah, silakan antum lengkapi. Bisa dirujuk untuk komusnya sudah disediakan. Kemudian yang ketiga, yakni sebaliknya, antum silakan membuat mubtadanya. Misalnya saya memberikan tuh di yang ketiga itu khobarnya, titik-titik kabirun, ya bla 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 itu besar. Apa yang besar? Misalnya rumah. Nah, rumah dalam bahasa Arabnya apa? Silakan antum tulis. Kemudian titik-titik itu adalah kecil, sogirun. Kemudian titik-titik adalah alimun, adalah seorang yang berilmu. Kemudian titik-titik adalah jahilun, seorang yang bodoh. Kemudian titik-titik qawiyun adalah seorang yang kuat. Nah, itulah kurang lebih 3 latihan yang kalau dilaksanakan, dikerjakan, semoga bisa menambah lebih dalam lagi pemahaman kita melalui untuk mempelajari bab yang kedua itu, yakni jumlatul ismiyah. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.